Dokter, sebenarnya batu ginjal itu apa dokter dan berbentuk di tubuh kita? Silakan dokter. Jadi batu ginjal itu basically di dalam ginjal ya, di dalam saluran kencing. Nah, jadi batu ginjal ini bentuk karena satu bisa faktor genetik, ya, bisa juga karena pola hidup gitu. Tapi basically ya multifaktorial, bisa ada gabungan dua-duanya gitu. Jadi kebanyakan bisa terjadi karena asupan makanan. Misalnya asupan makan tinggi kalsium, terus kemudian minumnya kurang, sehingga garam atau endapan di ginjal itu menumpuk dia. Terus misalnya pipisnya juga nggak sering ya, misalnya akibatnya aliran urinnya tuh sehingga lama-lama si lebih banyak zat yang terlarut dibanding pelarutnya. Sama kayak misalnya contohnya Mbak bayangin ada kita nih susu bubuk di gelas, hanya kita banyakin air semakin larut kan, semakin encer. Tapi kita banyakin susunya atau airnya pasti dia akan mengendap. Nah, jadi basically endapan itu akan lama-lama lalu menghasilkan jadi batu. Lama-lama dia mengeras, ditambah dengan misalnya ada infeksi gitu. Ini memang multifaktorial, tapi basically dia bisa terbentuk di saluran kencing di ginjal karena ginjal tuh kayak nih gitu. Jadi kalau misalnya ada tumpukan-tumpukan, pasti nanti lama-lama dia akan nutup, dia akan mengisi ruangan ini, akhirnya jadi batu ginjal. Kalau misalnya si kecil, dia bisa turun ke ureter, ke saluran ginjal itu dia jadi batu ureter. Bisa turun lagi ke bawah ke kantong kencing, terus di situ hangnya luar, itu dia jadi batu ureter. Tapi basically semuanya biasanya terbentuk dari Jadi ternyata juga karena genetik benar punya bisa juga banget yang cukup sangat manfaat benar. ya tubuh. Oke. Jadi yang ngebatu ginjal mudah terkena dokter. Cuma kita harus dulu tuh gitu ya, atau yang masih itu biasa ada aware so, ada nggak sih mengbatu kencing biasa juga ada terus kan tergantung jenis. Memang kalau misalnya daerah terus begini kan air gitu, apalagi ya. Nah, jadi jenis kapur yang tinggi itu juga bisa membuat seseorang tuh beresiko mengalami batu ginjal, apalagi kalau ditambah minumnya kurang gitu. Terus itu ya pola hidupnya tadi, misalnya asupan garamnya tuh banyak banget, suka micin-micin, terus habis itu minumnya kurang, terus pipisnya jarang. Nah, itu tuh bisa membuat walaupun dia tuh masih muda, tetap ada risiko dia mengalami batu ginjal gitu. Oke, dokter, soal air minum nih dokter. Aku mau tanya nih dok, karena rumahku kan juga daerah Solo. Bener. Ya dok, ya. Apalagi saya tuh Solo, sebenarnya Solo yang pinggiran sana selatan, dekatnya sama Gunung Kidul. Nah itu airnya tuh banyak kandungan kapurnya dok. Benar. Nah sedangkan orang tua di daerah saya itu lebih suka minum air rebusan daripada air mineral. Nah sebenarnya nih dokter, lebih aman air rebusan sendiri atau air mineral dokter? Sebenarnya kita harus tahu dulu sih kandungan kapur di situ gitu loh. Jadi kalau memang di situ kandungannya tinggi, sebenarnya disarankan ya minum air mineral gitu loh. Karena kandungan kapurnya nggak tinggi. Jadi bisa aja nih kamu tetap udah minum 2 liter, tapi air yang kamu konsumsi itu air kapur gitu. Jadi tetap ada penumpukan kapur pasti di saluran kencing gitu. Jadi kalau memang diketahui bahwa di situ tingkat kapurnya itu tinggi, sarannya sih nggak mengonsumsi air tersebut sarannya. Cuman kalau memang harus banget ya berarti tetap harus intake-nya itu tetap 2 liter sehari atau lebih gitu. Untuk mencegah biar kapurnya itu ya nggak semakin banyak yang terendap gitu. Oke dokter, jadi
kayak dicari tahu dulu ya dok ya kandungan Daerah, kapurnya benar. tuh banyak atau enggak. Nah biasanya kalau kita ngerebus tuh dok, jadi di pancinya itu ada putih-putihnya, berarti itu kandungan kapurnya tinggi ya, dok? Betul. Gitu. Oke, siap. Baik dok. Lanjut dokter, apa faktor paling umum yang menyebabkan terbentuknya batu ginjal? Apakah pola makan, minum kurang, atau faktor genetik dokter? Sebenarnya seperti yang saya bilang, semuanya itu pasti saling menambah-nambah satu sama lain gitu. Tapi paling penting sebenarnya ya pola hidup gitu. Kalau faktor genetik kan kita nggak bisa cegah nih ya kan, karena kan itu ya urusannya genetik gitu ya. Tapi yang bisa kita cegah, kita usahakan itu faktor pola hidup kita gitu. Jadi dalam artian kalau di IAUI atau Ikatan Ahli Urologi Indonesia, kita punya guideline, punya buku panduan, itu memang ada beberapa rekomendasi. Contoh, minum air putih itu harus lebih dari 2 liter sehari. Sebenarnya target pipisnya itu harus lebih dari 2,5 liter. Jadi dengan kita mengkonsumsi lebih dari 2 liter tuh harusnya mencapai target pipis. Kemudian konsumsi garam. Gitu, konsumsi garam tuh diharapkan tidak lebih dari 2.300 mg. Itu 1 sendok teh sehari. Cuman kan yang tadi saya cerita nih, kalau misalnya makan kan oke lah, misalnya kita bikin sayur atau apa mungkin agak asin, tapi kan kita nggak makan itu semua sendiri kan gitu loh maksudnya. Jadi tetap harus mindful dengan konsumsi garam. Apalagi kalau suka misalnya bakso, makanan-makanan asin-asin yang menyenangkan itu ya harus ingat gitu bahwa nggak boleh terlalu sering konsumsi asin-asin. Terus habis itu kurangin minuman bersoda atau teh hitam. Jadi black tea atau dark soda itu dikurangin. Kemudian konsumsi sitrat diperbanyak. Sitrat itu bisa dari buah-buahan, misalnya kayak jeruk, lemon, terus habis itu melon, itu juga bisa gitu. Jadi pola hidup yang harus dijaga itu untuk makanan. Kemudian saluran kencing bikin batu bikin infeksi saluran kencing, dia akan bikin kayak telur sama ayam gitu loh Mbak Melia. Jadi kita harus mencegah biar kita nggak infeksi saluran kencing. Caranya gimana? Caranya yang pertama, kita harus berkemih rutin. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.